warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang memimpin doa nih? Dari siapa? Dari laki-laki? Mas ini siapa namanya? Siapa namanya? Nama saya Bejo. Baik, Bejo bisa langsung mimpin doa ya. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kegiatan pada pagi hari ini berdoa dimulai. Tutup. Baik, jadi pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum pada tahu bimbingan kelompok itu apa? Ada yang mau coba menebak gitu bimbingan kelompok itu apa sih? Ayo, kira-kira apa? Diskusi kelompok. Bisa. Terus Layanan main? kelompok. Ya, betul, bisa. Nah, jadi bimbingan kelompok itu kegiatan yang dimana kita tuh bisa bersosialisasi, bisa saling memahami juga, saling mengenal teman-teman yang lainnya gitu. Oke, jadi di sini sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, di sini kita harus memiliki kesepakatan waktu. Jika kita melaksanakan bimbingan kelompok dengan durasi 45 menit, apakah kalian sepakat? Setuju? Setuju. Oke, alangkah baiknya karena kita belum begitu saling mengenal ya, alangkah baiknya kita saling perkenalan terlebih dahulu. Mau dari ibu atau dari kalian dulu? Dari kita, Bu. Oh baik, dari kalian dulu. Dari mana nih? Dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Sebelah kiri. Oke, dari mbaknya nanti sebutkan nama, cita-cita, hobi, dan asalnya dari mana? Nama saya Tasya. Dari apa, Bu? Tadi tuh hobi ya? Iya, Hobinya membaca. Cita-citanya jadi ini reporter. Wah, Kan, Bu? oh iya hebat. Semoga bisa tercapai ya cita-citanya. Lalu yang di sampingnya mbaknya namanya siapa? Nama saya Syifa Haju, Bu. Oh, Syifa Haju, dipanggilnya Syifa ya? Iya, Bu. Iya, Syifa. Oke. Cita-citanya jadi astronot. Wow, astronot ya. Iya, Bu. Hobinya apa nih? Hobinya memancing. Wah, memancing. Memancing ikan gitu ya. Keributan ya, Bu. Memancing ikan kan ya? Iya, Bu. Alamatnya di mana, Mbak? Nitikan, Bu. Oh, di Nitikan. Oke, selanjutnya masnya nih, yang laki-laki namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yono. Yono. Cita-cita saya menjadi polisi. Woi, jadi polisi. Ya, berarti nanti kamu harus bisa sekolah setinggi mungkin untuk bisa mendapatkan apa ya? Profesi menjadi polisi ya. Ya. Keren. Masnya nih yang satu lagi siapa nih? Nama saya Bejo, Bu. Oh, Bejo. Bejo dari mana? Dari Jogja, Bu. Bantul. Oh, Bantul ya. Bantul. Oh, asli Bantul. Asli. Oke. Baik, tadi kan udah kalian semua udah perkenalan kepada ibu ya. Oh, satu lagi ya. Mohon maaf, siapa namanya? Perkenalkan, Bu, nama saya Nagita Safina. Iya. Saya biasa dipanggil Gigi. Sebenarnya saya berasal dari Andara. Oh, Andara, cita-citanya apa? Cita-cita saya menjadi penyanyi, hobi saya jadi menyanyi. Menyanyi. Oke. Jualan. Kenapa? Gue kiranya jualan. Nah kan kalau artis kan ada ya namanya artis Gigi gitu. Oh, Mama Gigi iya. istrinya Papa Happy itu loh. Bu. Oh iya tahu.
tadi Gigi ya namanya. Iya. Gigi kan hobi menyanyi tuh. Gigi udah pernah sering tampil atau gimana? Sering. Lu sering mendapatkan juara juga ikut lomba berarti. Wih, Kita keren. sudah Tepuk tangan. mendapatkan banyak piala di Oke, tadi kan sudah perkenalan ya kalian semua. Sekarang giliran ibu yang memperkenalkan diri. Perkenalkan nama ibu, itu Ibu Tuti. Panggil aja Ibu Tut gitu. kayak panggilannya Ibu Tut ya, Bu? Nah, jadi sekarang ibu mau ngejelasin nih tujuan bimbingan kelompok itu apa. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu dimana kita di sini bisa saling bercurah pendapat, kita bisa saling berbagi pengalaman gitu. Nah, di sini juga bimbingan kelompok itu memiliki beberapa asas nih. Asasnya ada yang tahu nih asas apa aja di bimbingan kelompok itu? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Oke, jadi di bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan itu kita di sini tuh harus saling terbuka, kita harus saling bercurah pendapat, kita di sini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dengan anggota kelompok yang lainnya. Terus yang kedua yaitu ada kenormatifan, yang dimana kita di sini juga harus memiliki norma-norma yang harus kita lakukan, kita lakukan dengan baik sesuai dengan aturannya. Nah, yang ketiga yaitu ada kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan itu kita di sini benar-benar sukarela untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di sini tadi kira-kira diajak atau memang sukarela sendiri nih mau ada kegiatan bimbingan kelompok? Tadi disuruh ketua kelas. Disuruh, tapi gak dipaksa kan? Enggak. Berarti sekarang kalian ada di sini itu sesuai dengan sukarela kalian. Ya. Oke, nah selanjutnya juga ada asas yang namanya asas kerahasiaan, dimana kita di sini itu melakukan bimbingan kelompok sesuai dengan asasnya, yaitu kerahasiaan, yang dimana kita tidak boleh menceritakan kepada orang luar bahwa kita ini setelah melaksanakan bimbingan kelompok bersama-sama gitu. Oke, nah di sini ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Siap, Bu. Siap. Tapi sebelumnya biar kalian makin semangat nih, kita ice breaking dulu ya. Mau kan? Mau. Biar makin semangat, biar ya boleh. Oke, sekarang kita berdiri yuk, kita berdiri bersama-sama. Nggak kelihatan dulu. Nah, Kakinya doang. ayo. Masnya bisa geser ke sini ya, sedikit. Oke. Nah, di sini ibu mau kalian di sini hanya menirukan apa yang dikatakan ibu. Kalian tidak boleh mengikuti apa yang diperagakan ibu. Contohnya kalau ibu bilang pegang kepala, berarti kalian harus mengikuti ucapan ibu, tidak boleh mengikuti gerakan ibu, karena ucapan dan gerakan nanti ibu akan melakukan dengan beda. Coba ya, ini contoh ya, misalkan pegang kepala. Ulang nih, masnya masih belum semangat nih. Yo, sekali lagi ya, ini masih contoh ya. Kita akan coba 3 kali, nanti yang gak fokus nanti dikasih hukuman. Gitu, biar kalian di sini bisa fokus untuk mengikuti bimbingan. Sekarang kita mengikuti ice breaking terlebih dahulu ya. Yo, 1, 2, 3, pegang tangan. Ya. 1 kali ya, 3 kali salah, nanti kita kasih hukuman. Pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang pundak. Sekarang cepet ya, jangan pergerakannya jangan lama, jangan mikir. Pegang pundak. Mas siapa tadi namanya ya? Yono. Mas Yono harus semangat dong ya, kita semangat ya, harus cepat pergerakannya ya. Yuk,
pegang lutut, pegang kaki, pegang pundak, pegang dagu. Ya tadi karena berhubung Mas Yono satu kali salah ya, jadi ini mau diapain nih Mas Yono biar caranya Ibu. kamu bisa ini apa joget kita nyanyi deh joget. Oh boleh boleh. Ya Bu. Ayo mau joget apa, nyanyi apa? Potong bebek angsa. Ya kita nyanyi potong bebek angsa nih. Jadi nanti Mas Yono harus Ya, aja aja, Ibu. potong bebek angsa. Terus teman-teman yang lainnya juga nyanyi ya. Ya, Oke. Bu. Ya, Ya, Bu. 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Angsa. Joget Bu dia Bu. Margo. Harus bertanggung Ayo, jawab. sampai joget. Ibu tadi Bu, masuk satu kali. Salah sekali. Harus Satu bawah. kali, tadi ngaco Bu. Gitu. Kamunya nggak semangat jadi salah. Ayo biar Mas Bejo, Mas siapa? Yono. Mas Yono itu semangat fokus untuk Baru sakit mengikuti ini, Bu. kegiatan di biar kelompok Paglo ini. itu, Paglo. Ya, tetap ya potong bebek angsa ya nyanyi Bu. ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Angsa di Ya, gua. Iya belum. Udah Bu. Sakit Bu ini. Bu. Udah Bu. Ayo. Tadi juga lari-lari ya. Ayo kita nyemangatin Mas Yono dulu ya. Ayo, 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 Yono, Yono, ayo, Yono. Mas Yono satu kali lagi ya. Yuk kita bareng-bareng nyanyi. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa di gua. Jangan minta dangsa, dangsa di patah. Sorot ke kanan, sorot ke kiri. La 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 la. Ya. Sakit. Oke, baik. Sekarang boleh duduk ya. Terima kasih. Nah, sekarang kan tadi kan udah es breaking ya. Kalian udah kelihatan banget nih semangat. Terima kasih banget, terima kasih banget. Nah, sekarang berarti kalian nih sekali lagi tanya, berarti kalian udah siap ya mengikuti bimbingan kelompok hari ini pada tahap inti nih, pada tahap inti. Iya. Udah siap? Ya. Siap, Bu. Siap, oke. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas mengenai apa ya? Ibu belum kasih tahu ya. Jadi hari ini kita tuh akan membahas mengenai topik yaitu tentang motivasi belajar. Jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan mengenai apa aja, apa itu motivasi belajar, apa itu fungsinya, terus juga dukungan apa aja sih untuk motivasi belajar, dan tentunya cara apa aja agar kita bisa menumbuhkan motivasi belajar kita di sini ya. Oke. Nah, sebelumnya di sini nih Ibu mau tanya, sebelum Ibu jelasin, Ibu mau tanya kepada kalian nih, apa sih motivasi belajar itu menurut pandangan kalian mengenai motivasi belajar? Mau dari mana nih? Dari Mbak Gigi atau dari Mbak Tasya? Mbak Gigi. Mbak Gigi, ayo Mbak Gigi, apa ini mengenai motivasi belajar itu menurut Mbak Gigi yang ada di pikiran Mbak Gigi? Motivasi belajar itu mungkin dukungan belajar. Iya, dukungan belajar, betul. Mas Bejo, menurut Mas Bejo apa nih? Mungkin menurut saya mirip dengan Mbak Gigi. Mirip gimana nih? Mirip gimana? Enggak, mirip kalian. Oh, dukungan Bu. Oke, dukungan. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Gak ada Bu. Cukup. Mas Yono, apa itu motivasi belajar? Sama kayak Mas Bejo, yaitu Dukungan. dorongan. Dorongan apa dukungan? Dorongan sama dukungan. Dorongan seperti apa sih Mas Yono? Yang dimaksud Mas Yono itu motivasi belajar kan dukungan atau dorongan? Seperti apa dorongan? Mendorong untuk melakukan hal yang baik. Iya.
Baik, selanjutnya Mbak. Dukungan, dukungan siswa untuk bisa belajar, dan belajarnya itu semangat gitu Bu, karena punya motivasi gitu. Oke, Mbak Tasya. Semangat belajarnya gitu loh Bu, semangat gitu loh. Jadi motivasi belajar berarti semangat gitu Iya. ya, semangat. Oke, kalian ya di sini betul semua jawabannya. Jadi motivasi belajar itu mengenai apa sih motivasi belajar itu? Jadi motivasi belajar itu yaitu dukungan atau dorongan seseorang dalam berinteraksi untuk belajar dan mengenal juga gitu. Nah, selanjutnya di sini nih Ibu mau tanya, apa sih fungsi belajar menurut kalian gitu loh? Sebutkan apa aja fungsi-fungsi belajar menurut kalian. Saya Bu, Iya, boleh. mungkin prestasi untuk mendorong motivasi belajar. Iya, bisa. Ayo, siapa lagi nih yang mau menjawab dan yang tahu mengenai fungsi motivasi belajar? Ini Bu, semangat diaktifin belajar biar minat terus sama pelajaran itu. Oh, biar kita tuh minat terus gitu loh. Kita punya semangat untuk belajar pada hal tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya Mungkin fungsi motivasi belajar itu menjadi penggerak kita Iya. untuk mendorong agar kita tuh tetap semangat sampai tujuan untuk belajar. untuk belajar gitu ya. Berarti motivasi belajar itu fungsinya tuh sebagai penggerak gitu ya. Mas Yono ya Mas Yono apa? Membuat daya pikir seseorang menjadi lebih baik Bu. Lebih baik ya, berarti untuk agar kita tuh bisa menjadi lebih baik untuk memotivasi belajar gitu kan. Selanjutnya Mungkin dapat menambah pengalaman. menambah pengalaman seperti apa nih Mas Bejo? Pengalaman itu menambah ilmu. Menambah ilmu. Baik, jawaban kalian betul semua. Jadi fungsi motivasi belajar itu ada tadi prestasi ya, prestasi untuk mendorong motivasi belajar, dan mbaknya juga mengenai sebagai penggerak, dan yang lainnya juga sudah benar jawabannya. Di sini juga selain itu fungsi motivasi belajar itu bisa untuk mengarahkan tindakan yang dimana kita tuh juga memiliki tindakan gitu untuk memotivasikan belajar kita di sekolah, di rumah, di yang lain-lain, dan kita juga bisa memfilter tindakan gitu. Jadi di sini yang tadinya kita tuh malas gitu loh, kita tuh bisa memfilter tindakan kita jadi agar tidak malas lagi gitu. Nah, sekarang selanjutnya nih Ibu mau tanya lagi ke kalian, apa sih faktor pendukung untuk motivasi belajar itu? Faktornya tuh apa aja? Faktor pendukungnya. Yuk, dari siapa nih? Kayaknya dari siapa? Ayo gimana? Mungkin dari teman lingkungan Iya. sekitar salah satunya Bu. Iya. Bu, disemangatin pacar gitu. Disemangatin bebek kan? Iya, Disemangatin pacar. Oke. Jadi kalau disemangatin pacar berarti motivasi belajarnya tinggi gitu. Iya, Berarti Bu. ada ya motivasi belajarnya di dalam diri kita gitu. Karena disemangatin sama Pacar ya, Oke. bebek sama ayam. Dari kecakapannya juga tinggi Bu. Wih, kecakapannya tinggi gitu. Berarti kalau misalkan kecakapannya tinggi itu berarti dia itu bisa ya menyesuaikan diri di lingkungan, di yang lainnya gitu. Coba versinya mas-mas yang ganteng ini ya, yo. Mas Yono dan Mas Bejo. Mungkin dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan, iya betul, bisa. Itu faktor. Terus selain faktor lingkungan apa lagi nih kira-kira Mas? Mungkin menurut saya itu aja Bu. Mas Yono, ayo. Mungkin dari suasana hati yang senang Bu. Kita Suasana hati yang senang ya, oke. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai faktor-faktor yang mendukung motivasi belajar. Jadi faktor yang mendukung motivasi belajar itu di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana faktor internal itu
apa aja coba faktor internal itu? Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, faktor internal itu mengenai kecakapan yang tinggi, terusnya juga bakat yang mumpuni gitu, dan kepercayaan diri kita. Jadi di sini kecakapan tinggi itu tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Gigi, bahwa kecakapan yang tinggi itu kita di sini berarti artinya kita bisa menyesuaikan diri pada lingkungan kita gitu. Terus selanjutnya memiliki bakat yang mumpuni, yang dimana kita itu memiliki bakat yang mumpuni karena kita selalu mengasah terus menerus gitu loh. Terus kepercayaan diri kita, jika ingin memunculkan rasa motivasi diri kita untuk belajar, kita harus memiliki rasa kepercayaan diri kita yang tinggi. Maka disitulah ada rasa motivasi untuk belajar gitu. Nah, selanjutnya nih, Ibu mau tanya lagi. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak cara-cara apa aja sih untuk meningkatkan motivasi belajar? Mungkin ini Bu, belajar dengan giat. Belajar dengan giat, ya bisa. Terus apa lagi, ayo? Disiplin dalam belajarnya. Ya, disiplin dalam belajar. Terus apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ya, terus ayo disebutin semua, nggak apa-apa. Pendapat kalian itu semuanya di sini benar. Taat peraturan. Terus apalagi, ayo Mas Bejo? Disiplin waktu. Disiplin waktu, disiplin belajar ya tadi kan ya. Terus apalagi, ayo selain itu semua? Pintar. Terus Mas Yono, ayo. Apalagi? Sama Bu. Optimis. Bisa optimis. Terus apalagi, ayo? Percaya diri. Ya, bisa percaya diri. Terus apalagi, ayo kira-kira? Nah jadi di sini tuh faktor. Jadi di sini cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa motivasi belajar kita itu ya tadi yang semua yang diucapkan sama kalian itu benar, dan di sini Ibu menambahkan yaitu metode cara belajar kita gitu loh. Teknik yang kita, gaya belajar kita, teknik kita, metode kita itu juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Nah sekarang di sini Ibu mau tahu nih, kira-kira kalian pernah gak sih ngerasain motivasi belajar kalian itu rendah gitu loh. Ibu mau tahu cerita pengalaman kalian mengenai hal itu, dan gimana caranya agar kalian itu bisa meningkatkan motivasi belajar kalian pada saat itu dengan versi kalian sendiri itu. Kalian bisa ceritakan di sini di depan teman-teman dan Ibu. Ayo, mau dari siapa nih? Dari Mbak Tasya? Mbak Tasya mau menceritakan? Kemarin saya ini Bu, apa ya? Lupa Bu. Ayo lanjutin dulu. Prestasi saya tuh ini loh, nilai saya tuh turun. Iya. Saya tuh kurang bersemangat. Nah dari situ tuh saya cerita ke orang tua saya. Nah orang tua saya ngasih motivasi yang benar-benar buat saya tuh bikin semangat lagi. Iya. Terus berarti itu cara meningkatkannya berarti dengan Belajar yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang baik, yang bagus lagi kayak semula. Ya betul. Ibu, iya gimana? Ibu, saya izin ke UKS dulu. Oh. Saya sakit perut Bu. Oh sakit perut, ya udah boleh ke UKS. Mau diantar dengan temannya atau sendiri? Ke Bapak Bu sendiri. Emak kuat? Ya, Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya hati-hati ya. Oke, tadi teman kalian nih Gigi katanya sakit perut gitu. Terus kita sekarang kita melanjutkan ya sesi bimbingan kelompok ini. Tadi Tasya menceritakan bahwa Tasya gimana, bisa diulang lagi?
prestasi saya ini, nilai ujian saya tuh turun dan bikin saya tuh Iya. rendah. Udah sebulanan lah Bu, saya tuh nilainya rendah gitu. Nanti saya tuh cerita ke orang tua saya. Nah, sama orang tua tuh dikasih motivasi buat saya tuh semangat belajar lagi, biar saya tuh giat, biar nilai saya tuh kembali normal kayak awal. Oh iya, berarti di sini Tasya itu nilainya turun kan. Berarti di sini Tasya juga semakin bersungguh-sungguh untuk belajar agar nilainya makin naik dan bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, di sini selanjutnya versi Mbak siapa tadi namanya? Mbak Syifa. Oh iya, Mbak Siva. Mbak Siva gimana? Ceritain semua apa yang Mbak Siva itu pernah alami mengenai turunnya motivasi belajar Mbak Siva itu karena apa? Karena percintaan kah? Karena masalah di luar atau masalah organisasi, bisa diceritain? Saya pernah Bu, waktu itu prestasi saya tuh menurun, nilainya tuh jelek-jelek Bu, karena terlalu sering banyak main sama teman-teman Bu. Jadi kalau di kelas tuh ya malah ngobrol sama teman-teman, terus waktu ulangan tuh kita malah malamnya nggak belajar tapi main juga gitu Bu, kebanyakan main, jadi nyampe nilai ulangannya tuh di bawah KKM semua Bu. Di bawah KKM. Terus pada saat itu apakah Syifa itu menyadari bahwa Syifa tuh kok bisa ya main-main terus gitu Menyadari rasanya? Bu, sebenarnya kayak teman-teman yang lainnya tuh pada di atas KKM kayak 80, 90, saya 50, 40, terus tuh kayak ngerasa ih kok kecil sendiri gitu ya Bu. Akhirnya saya besokannya lagi saya giat, terus cara saya biar lebih giat lagi tuh ingat orang tua gitu Bu. Oke, berarti pada saat itu kan Syifa suka banget dengan main, tapi pada saat Syifa mendapatkan nilai yang turun, Syifa bisa menyadari semuanya. Dari Syifa menyadari bahwa Syifa tuh main terus juga Syifa mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Jadi di situ Syifa mulai berusaha agar Syifa tuh bisa mengurangi ya. Terus sekarang berarti Syifa udah bisa mengurangi mainnya atau masih tetap main tapi Syifa bisa memanage-nya dengan baik? Bisa Bu, saya sekarang udah bisa manage. Kalau main sih saya masih sering main, tapi misal kayak ada tugas, ulangan, ya saya belajar gitu Bu. Ya, tetap belajar ya, berarti Ya, Bu. bagus. Berarti kita harus bisa memanage waktu juga antara main, antara belajar, dan antara yang lainnya. Baik, ini Mas Yono ada cerita apa? Ya, di sini sekarang Mas Yono bisa menceritakan mengenai apa permasalahan mengenai motivasi belajar Mas Yono yang pernah Mas Yono alami gitu. Dan caranya, solusinya versi Mas Yono itu seperti apa? Apa ya Bu? Tadi kan faktor lingkungan ya Bu, tidak Iya. pernah belajar gitu, terus main terus tidak memperhatikan waktu gitu. Ya. Saya juga ingin motivasi saya itu bisa lebih naik lagi Bu, dan tidak menurun gitu. Dan juga untuk mengurangi sikap saya tadi itu begitu. Baik, berarti Mas Yono tadi ingin mengurangi sikap-sikap yang menurut Mas Yono itu kayak yang negatif gitu ya. Iya Bu. Oke, sekarang Mas Bejo apa nih? Ada cerita apa sih mengenai permasalahan motivasi belajar Mas Bejo itu? Nah, akhir-akhir ini nilai saya itu Bu, jelek Bu, karena saya itu sering nongkrong Wih, nongkrong sama teman-teman apa sama pacar? sama teman-teman Bu. Oh, sama teman-teman. Iya. Enggak sama pacar? Enggak Bu. Oh, udah punya pacar kan? Alhamdulillah. Ya, terus gimana? Lanjutin.
Dan saya itu bingung Bu, bagaimana cara saya itu agar nilai saya itu kembali seperti dulu Bu. Oh iya, gimana seperti dulu? Ya, seperti dulu itu saya itu kan di kelas sering mendapat juara kan Bu. Wih, hebat. Juara apa nih? Lomba apa nih? Juara saya itu juara matematika Bu. Matematika? Iya. Wih, Mas Bejo berarti pintar matematika ya? Ya, alhamdulillah. Keren banget Mas Bejo. Mas Bejo udah mendapatkan piala juara apa aja nih? Udah berapa piala yang Mas Bejo raih gitu? Juara berapa aja? Kalau dulu itu saya menekuni di pelajaran matematika Bu, sehingga ya juaranya hanya itu Bu, hanya di matematika. Matematika, Iya. ya. Terus gimana Mas Bejo? Terus di sini kan tadi kan Mas Bejo menceritakan mengenai Mas Bejo tuh juara kelas gitu. Apakah Mas Bejo itu motivasi belajarnya hanya apa sih? Cuma memiliki di bidang tertentu atau bagaimana nih? Atau ada permasalahan yang lainnya yang Mas Bejo pernah alami gitu? Mungkin hanya tertentu Bu, dan itu tadi saya akhir-akhir ini sering nongkrong terlalu malam Bu dengan teman-teman itu, sehingga nilai saya itu jeblok. Emang kalau nongkrong tengah malam itu nongkrongnya di mana? Ngapain aja? Paling nongkrong di angkringan Bu. Di angkringan sama temen-temennya ngobrol tentang sekolah atau ngobrol tentang pelajaran atau organisasi. Ngobrolin tentang itu Bu, cewek Bu. Wih, ngobrolin tentang cewek ya. Terus karena ngobrolin tentang cewek, terus nyampe nyampe larut malam Ya Bu, gitu sehingga ngomongnya. saya itu Asik. lupa belajar Bu. Jadi lupa belajar. Betul. Jadi tapi sekarang untuk belajar kayak gitu gimana nih? Apakah masih malas-malasan ataukah udah ada gairah untuk belajar terus belajar gitu buat agar Mas Bejo itu bisa menguasai selain bidang matematika gitu? Mungkin saat ini saya itu lekas mulai gairah Bu. Gairah gimana nih Mas? Untuk kembali seperti dulu Bu. Kembali seperti dulu. Seperti dulu itu seperti apa Mas? Emang gimana Ya ceritanya? tadi yang saya bicarakan Bu, Oh. sering belajar Bu kalau dulu Bu. Oh, sering Kan belajar. sekarang sering nongkrong kan Bu, sehingga lupa belajar. Dan saya mulai mengurangi nongkrong itu Bu. Ya mengurangi, itu Iya. mengurangi kan, tapi tetap kalau main sama teman tetap kan. Iya, iya. Oke, terima kasih ya tadi Mas Bejo, terus Mas siapa Yono, terus Mbak Syifa dan Mbak Tasya sudah menceritakan ke Ibu mengenai apa aja sih permasalahan kalian selama ini mengenai motivasi belajar, terus juga kalian udah menjawab mengenai apa itu motivasi belajar. Nah, jadi di sini nih, tadi kan kita sudah membahas mengenai motivasi belajar nih. Apa sih yang kalian dapatkan nih selama bimbingan kelompok di sini? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian simpulkan nih? Ayo, dari siapa dulu nih? Dari cowok, dari yang cantik-cantik, atau dari yang ganteng-ganteng? Dari Mas Bejo. Dari Mas Bejo, bisa Mas Bejo menyimpulkan Gimana Bu? Maaf Bu. Mas Bejo bisa menyimpulkan, tadi kan kita kan sudah membahas nih mengenai motivasi belajar gitu, definisi motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, terus juga apa lagi? Ayo, faktor, terus cara-caranya, terus juga tadi kalian sudah menceritakan mengenai permasalahan motivasi belajar kalian. Di sini coba Mas Bejo bisa simpulkan mengenai apa sih yang sudah Mas Bejo dapatkan gitu saat kita melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Pada hari Kesimpulan ini. saya mungkin lebih bisa menjadi baik Bu. Itu aja Bu. Menjadi lebih baik, dan apa nih yang Mas Bejo dapatkan di pembahasan motivasi belajar ini mengenai, jadi Mas Bejo tuh contohnya, jadi Mas Bejo mengetahui lah kayak yang tadinya belum tahu mengenai
motivasi belajar itu apa? Mungkin yang tidak tahu saat ini menjadi tahu. Iya. Oke, Mas Yono nih, Mas Yono, apa sih kesimpulan yang Mas Yono dapatkan selama kita bimbingan kelompok ini mengenai motivasi belajar nih? Ya, apa ya Bu, kalau mungkin untuk meningkatkan belajarnya lebih giat lagi itu Bu, menambah wawasan lagi gitu Bu. Iya, berarti menambahkan wawasan. Berarti yang tadinya Mas Bejo yang nggak tahu jadi tahu ya, Iya. gitu. Juga sekarang udah tahu cara-caranya gimana sih cara meningkatkan motivasi belajar tuh, gitu kan? Iya Bu. Oke, ini Mbak yang cewek-cewek nih, Mbak Siva. Mbak Siva gimana nih? Kesimpulan yang saya pahami dari bimbingan kelompok ini kayak motivasi belajar tuh kayak suatu penggerak siswa gitu Bu, untuk lebih terus semangat dalam mengembangkan belajar gitu Bu. Jadi kayak ya itu terus berarti ada faktor-faktornya tadi Bu, faktor-faktornya itu dari lingkungan juga bisa. Terus itu tadi sudah menceritakan dan kayak merefleksi diri gitu. Iya, betul sekali. Mbak Tasya nih, Mbak Tasya, menurut Mbak Tasya nih gimana? Kalau saya tadi termotivasi lebih gitu Bu, kan dari orang tua dan termotivasi, terus ditambahan dari ibu, dari teman-teman, buat saya tuh jadi semangat lagi belajarnya Ibu. Wih, semangat ya, berarti sekarang kalian udah semangat lagi nih, udah tahu nih cara-caranya, faktor apa aja. Jadi faktor yang apa ya, mempengaruhi yang negatif-negatif kalian buang, dan faktor-faktor yang bisa apa ya, mendukung untuk agar motivasi belajar kita naik itu kita terapkan, kita sama-sama gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja di sini ya. Jadi nanti kalian diisi sekarang juga mengenai lembar kerja peserta didik tentang motivasi belajar ya. Jadi nanti kalian bisa mengikuti petunjuk untuk mengisi mengenai kegiatan yang tadi sudah kita lakukan gitu loh. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan dan kalian bisa baca mengenai petunjuknya ada di sini. Baik, Bu akan membagikan. Ini Mas. Nah, kalian kan sudah menerima lembar ini dan kalian bisa dibaca-baca terlebih dahulu petunjuknya, terus juga mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, kalian bisa jawab sesuai apa yang kalian ketahui dan yang kalian dapatkan selama proses bimbingan kelompok ini. Nah, sekarang Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengisi lembar kerja peserta didik ini ya. Ibu harap kalian bisa menjawab dengan sungguh-sungguh ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kalau misalnya ada yang tanyakan ya kepada Ibu apa yang kalian bingungkan, apa yang kalian belum paham gitu. Ini tuh secara singkat aja Bu, apa harus panjang-panjang? Sepengetahuan kalian saja. Kalau kalian mengetahui lebih dalam mengenai motivasi belajar, kalian bisa cantumkan semuanya di lembar kerja peserta didik ini gitu. Iya. Diisi ya, gak apa-apa, masih banyak waktu. Ini waktunya 10 menit. Kalian harus jawabnya jangan terserah ya. Kalian jawab sesuai apa yang kalian ketahui, tapi jangan terserah juga gitu. Coba bisa Mbak Tasya bisa dicek lagi ataupun Mas Bejo dicek lagi ada nomor yang belum atau apa gitu. Ini namanya yang ditulis. Tanda tangan sih. Kepala semua.
Udah Bu. Sudah, Tasya. Siapa tadi? Syifa. Syifa. Syifa udah. Nama, identitas jangan lupa ya kalian ditulis, dicantumkan. Nama panjang Bu. Bu ini Ya, semuanya nama Bu panjang. ditulis nama anggota kelompoknya Bu. Iya, Nama ditulis. kita doang, Bu. Di situ kan sudah ada petunjuk identitas nih. Di sini sudah ada petunjuk identitas, terus nama anggota kelompok, terus juga di sini ada petunjuknya gitu. Bagaimana Mas Yono? Ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Ternyata cukup bu. Cukup ya. Baik, sudah terisi lengkap semua ya? Sudah bu. Sudah. Oke, bagus. Good job. Sudah Bu. Udah ya. Sudah bu. Udah lapar. Ya Bu, udah bentar lagi nih. Udah ya. Udah. Oke. Baik, teman-teman, tadi juga kalian sudah melakukan sesi bimbingan kelompok dengan ibu mengenai teknik homeroom ya tadi. Terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasi kalian gitu. Sudah datang, sudah mau sukarela di sini, kita kumpul bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng mengenai motivasi belajar itu apa gitu. Terima kasih banyak semuanya. Nah, sebelum sebelum ibu tutup nih, sebelum ibu akhiri, ibu mau tahu kesan kalian mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini mengenai motivasi belajar. Apa pesan-kesannya dari siapa ya? Asik Bu. Iya, asik, seru. Yang tahu jadi tahu, yang nggak tahu, Yang nggak tahu jadi tahu. Terus ada lagi nih, Mbak Syifa, banyak banget nih kesannya. Pesannya apa nih pesannya? Pesannya Ayo, pesannya apa? semoga Ya. bisa habis dari bimbingan kelompok ini bisa lebih baik lagi. Amin. Terus tambah prestasinya lebih tinggi. Iya, betul. Amin. Udah Bu, itu Udah. Syifa tadi sudah memberikan pesan-kesannya. Nah, sekarang siapa lagi nih? Dari Mas Yono bu. Mas Yono gimana nih pesan dan kesannya nih? Mendapatkan apa ya bu? Cerita atau pengalaman yang baik dari sesi konseling ini, bimbingan Oh ini. iya, dari pengalaman ya, Iya, pengalaman banyak dapat banget materi pengalaman. yang Apa sih ya Bu? baik. Terus apa lagi nih? Sebetulnya itu dulu Pesannya nih? pesannya itu kita sebagai manusia harus menurunkan rasa motivasi yang tinggi gitu Bu. Wih, motivasi yang tinggi lagi ya untuk belajar gitu loh, biar Iya. bisa jadi polisi, bisa Iya. menggapai cita-citanya Mas Yono. Ya, Ayo sekarang Mbak Tasya dulu atau Mas Mas dulu? Bejo. Yo Mas Bejo, apa nih pesan-pesannya selama mengikuti bimbingan? Senang bu. Oh senang. Iya. Karena ketemu dengan teman-teman nih, yang Mbak Tasya, Mbak Syifa cantik-cantik kan, jadi semangat, makin semangat lagi gitu. Ya terus apa lagi nih kesannya nih? Senang, Seru. seru. Nah bu, mungkin itu bu. Pesannya? Pesannya pesannya mungkin dapat menambah pengalaman serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Wih, ya amin ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terus juga cerita-cerita teman-teman juga dapat bertukar cerita di sini. Jadi kalian tahu cerita teman kalian nih, ceritanya Tasya, ceritanya Syifa. Terus siapa lagi nih tadi? Oh, Tasya nih. Satu lagi nih Tasya, teman kalian. Seru. Iya. Jadi kenal mereka. Ya, nah yang tadi ini berarti nggak kenal ya? Ya, kan udah sekelas. Beda kelas ya tadinya. Kesannya itu ya. Iya. Kesannya semoga di sesi konteks bimbingan ini kita bisa lebih giat lagi belajarnya. Iya, harus diambil
dari pesan-pesan ibu tadi gitu. Nah, ya. Udah itu aja. Udah Bu. Baik, oke. Jadi ibu juga di sini nih mau memberikan kesan-pesan ibu di sini selama bimbingan kelompok sama kalian. Di sini ibu juga senang, ibu juga suka melihat kalian yang kalian membagi cerita seru, terus juga pesannya semoga kita bisa ya mengikuti bimbingan, kita bisa bertemu lagi, kita bisa mengikuti bimbingan kelompok lagi dengan teknik yang berbeda ya. Semoga kalian juga dimudahkan dalam segala apapun, dilancarkan untuk belajarnya di kelas ya, makin ada motivasi belajarnya gitu loh. Mungkin itu saja dari ibu, mohon maaf ya jika ibu ada salah kata ataupun sebagai lainnya gitu loh. Oke. Sekian dari ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.